Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UAS dasar-dasar teori pendidikan yang kemarin sudah saya buat. Jadi yang nomor 1 adalah deskripsikan dan klasifikasikan definisi pendidikan, ilmu pendidikan beserta ruang lingkupnya. Pendidikan adalah salah satu derivasi kata didik yang bermakna proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya, ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah tentang realitas yang kita sebut pendidikan, mendidik dan dididik. Ilmu mendidik adalah suatu ilmu yang bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek tersebut, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya bertindak. Oleh karena itu, objek ilmu pendidikan ialah proses dan situasi pendidikan. Ilmu pendidikan mempelajari suasana dan proses-proses pendidikan. Kesimpulannya, ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu perbuatan mendidik itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan mendidik di sini adalah seluruh kegiatan, perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidikan sewaktu menghadapi dan mendidik peserta didik. Yang kedua, peserta didik. Adapun peserta didik merupakan objek terpenting dalam pendidikan, dikarenakan perbuatan mendidik itu dilakukan hanyalah untuk membimbing anak didik kepada tujuan pendidikan Islam yang kita cita-citakan. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi dasar pendidikan sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa dasar pendidikan Islam adalah meliputi dasar ideal yaitu Pancasila, dasar konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman siswa tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim dan beriman. 4. Pendidik. Pendidik yaitu melaksanakan pendidikan Islam. Pendidik ini juga sangat mempunyai peranan penting terhadap keberlangsungnya proses pendidikan. 6. Media pendidikan. Adapun pengertian media pendidikan adalah perantara atau pengantar pesan pendidikan dari pengirim ke penerima pesan atau siswa dan dapat membuat minat serta perhatian siswa dalam proses belajar mengajar. 7. Evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan yaitu bagaimana cara untuk melaksanakan dan mengadakan evaluasi pendidikan atau sebuah penilaian yang baik terhadap peserta didik yang sedang belajar. Dan yang terakhir 8. Lingkungan sekitar. Kemudian soal yang kedua adalah uraikan dan petakan karakteristik teori pendidikan aliran baru. Aliran baru dalam teori pendidikan merupakan teori baru yang muncul di era modern seperti sekarang ini. Di dalamnya terdapat pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Di antara model pengajaran di atas tentunya ditunjukkan agar peserta didik mendapatkan pengalaman baru dan model belajar baru yang diharapkan dapat dipahami oleh peserta didik. Yang pertama yaitu pengajaran alam sekitar. Secara kodrati, manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Oleh sebab itu, manusia terikat pada lingkungannya tersebut dan tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya itu. 2. Pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian didasarkan pada pengajaran alam sekitar yang objek-objek pengamatan dititik beratkan pada suatu pusat tertentu, yaitu hal-hal yang menarik perhatian anak didik dan manusia pada umumnya. Dalam menjalani hidup ini selalu mendesak untuk dipenuhi. 3. Sekolah kerja. Konsepsi sekolah kerja lahir dalam kaitannya dengan aliran pendidikan sosial yang berkembang dan aliran pendidikan sosial yang ekstrim. Aliran pendidikan individual yang ekstrim mengatakan bahwa di dalam masyarakat yang paling pokok atau primer ialah individu, orang seorang, dan masyarakat adalah sekunder. Tugas masyarakat adalah melayani kebutuhan individu dan menjadi tempat berkembangnya hasrat keseorangan tiap-tiap individu itu. 4. Pengajaran proyek. Prinsip pokok yang selalu diikuti dalam pengajaran proyek ialah bahwa pengajaran itu harus aktif, ilmiah, dan memasyarakat. Proyek pada dasarnya adalah tugas yang harus dipecahkan melalui suatu rencana dan penyelenggaraan kegiatan secara baik. Hasil kegiatan itu akhirnya dinilai.
Permasalahan yang dibahas haruslah yang ada kaitannya dengan kehidupan anak secara nyata, yaitu yang ada di lingkungan atau masyarakat di mana anak hidup. Mulai dari penentuan masalah sampai pada penilaian anak harus diikut sertakan secara aktif, baik secara perorangan maupun berkelompok. Pada dasarnya ada 3 langkah pokok, yaitu persiapan, kegiatan belajar, dan maperan persiapan. Termasuk dalam langkah ini ialah penetapan masalah yang akan dibahas. Dan diantara teori-teorinya yaitu 1. Teori belajar behavioristik. Pandangan tentang belajar menurut aliran tingkah laku tidak lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari tingkah interaksi antara stimulus dan respons. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons. 2. Teori belajar kognitif. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons. Namun lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori ini sangat erat hubungan dengan teori sibernetik. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Selanjutnya, teori belajar humanistik. Bagi penganut teori humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari kecepatan teori belajar teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. 4. Teori belajar sibernetik. Teori belajar jenis ini mungkin yang paling baru dari semua teori belajar yang dikenal adalah teori sibernetik. Teori ini berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Sekilas teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses. Proses memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Baik guys, yang nomor 3, deskripsikan dan petakan sistem pendidikan corak khas Indonesia. Yang pertama yaitu sistem pendidikan pesantren. Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan non-formal memiliki ciri-ciri khas sendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan formal lain-lainnya dalam hal menjalankan misi dan proses pendidikan. Kekhasan ini tampak dalam sistem gradasi, pemilihan materi pelajaran, buku acuan, pembagian waktu pelajaran, dan kegiatan-kegiatan edukatif lainnya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pendidikan di pesantren bersifat chaos dan tanpa bentuk, karena secara substansial pesantren memiliki kriteria yang dapat mengeksekusikan bentuk lembaga pendidikan lain sebagai bukan pesantren. Sajoko Prasojo mengungkap pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang umumnya dilakukan dengan sistem non-klasikai di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Kitab-kitab tersebut adalah hasil karangan para ulama abad pertengahan. Pondok pesantren secara kelembagaan paling tidak memiliki 5 unsur sebagai berikut. 1. Kiai sebagai pemimpin, pengajar, dan pendidik. 2. Santri sebagai anak didik. 3. Pengajaran kitab-kitab Islam klasik. 4. Pondok. 5. Masjid. Kelima unsur tersebut merupakan elemen dasar tradisi pesantren. 2. Sistem pendidikan taman siswa. Sistem Among yang ia canangkan memiliki makna bahwa anak akan tumbuh secara leluasa. Pamong wajib tutwu dihandayani yang berarti mengikuti dan mempengaruhi agar anak asuh dapat berjalan ke arah yang baik. Dengan adanya sistem Among ini, maka bebaslah anak mengembangkan bakatnya dan anak didik selalu mencari jalan sendiri tanpa menunggu perintah dari atasannya. Sistem ini memiliki memuati pendidikan dengan kasih sayang atau asih, pembimbingan dan pengasuhan atau asah, serta pengasuhan. Sistem ini kemudian menjadi ciri khas dari taman siswa. Kemudian, prinsip dasar dari sistem pendidikan taman siswa, yaitu 1. Hak untuk menentukan nasib sendiri. 2. Siswa yang mandiri. 3. Pendidikan yang mencerahkan masyarakat. 4. Pendidikan harus mencakup wilayah yang luas. 5. Perjuangan menuntut kemandirian. 6. Sistem ketahanan diri. 7. Pendidikan anak-anak. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan INS Kayu Tanam. INS merupakan sekolah yang telah berdiri sebelum Indonesia lahir dan bertujuan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih mandiri dan tidak kenal diam.
Sistem pendidikan yang mengandung nilai-nilai karakter dan pendidikan yang memerdekakan. Sistem pendidikan INS Kayu Tanam lahir dari pemikiran Muhammad Syafi'i yang dituangkan ke dalam nilai-nilai luhur untuk mencerdaskan peserta didik. Nilai-nilai luhur tersebut untuk mendidik peserta didik lainnya menjadi 1. Manusia yang berwatak mandiri, 2. Manusia yang bekerja keras, 3. Manusia yang bertanggung jawab, 4. Manusia yang berani hidup bebas dan tidak tergantung pada orang lain, serta manusia yang berani membuka perusahaan sendiri. 4. Deskripsikan hubungan timbal balik Tripusat Pendidikan. Ketiga titik pusat pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat, memiliki hubungan timbal balik antara dalam menyalurkan pendidikan yang tentunya mengembangkan kepribadian anak. Ketiga lingkungan tersebut memiliki tujuan bersama, yakni membentuk anak agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Keluarga sebagai dasar pendidikan, sekolah sebagai pengembang pendidikan, dan masyarakat sebagai pemakai atau the user. Apabila ketiganya mampu bekerja sama dengan baik dan seimbang, tentu sangat menguntungkan dalam perkembangan dan pertumbuhan akan baik secara jasmani, rohani, mental spiritual, maupun fisikan. Pembinaan merupakan proses maupun cara atau kegiatan untuk mengembangkan potensinya, sehingga memperoleh hasil yang lebih sempurna. Tripusat pendidikan harus saling bekerja sama dalam rangka melakukan pembinaan agama agar akhlak manusia khususnya peserta didik senantiasa terjaga. Keluarga sebagai pendidikan utama, selanjutnya pendidikan di sekolah, serta pendidikan di masyarakat. Pembinaan agama dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara intern atau pendidikan formal di sekolah, maupun secara ekstern yang biasanya berupa ekstrakurikuler atau kegiatan kemasyarakatan. Pembinaan agama yang difokuskan pada pembinaan akhlak merupakan suatu usaha, proses, ataupun langkah dalam rangka membentuk perilaku Islami yang tertanam kuat dalam jiwa sehingga dalam melakukannya tanpa pikir panjang atau akhlak agar lebih baik, lebih sempurna. Karena bagaimanapun suatu akhlak yang baik harus senantiasa kita jaga, kita tingkatkan dengan pembinaan. Tentu saja pembinaan ini memerlukan kerjasama antar berbagai pihak dan tak lepas dari Tripusat Pendidikan. Yang kelima, uraikan secara detail dan menarik pemikiran Profesor Fauzi terkait model pendidikan di Indonesia. Indonesia secara umum mengenal dua model pendidikan. Pertama, model pendidikan nasional, dan dua, model pendidikan lokal. Model pendidikan nasional artinya sistem pendidikan yang kurikulum, penilaian, pengawasan, dan untuk mengukur taraf pendidikan bangsa dikelola, diawasi oleh negara. Sedangkan pendidikan lokal merupakan pendidikan yang dikembangkan oleh individu-individu masyarakat, baik kurikulum, sistem, penilaian, bahkan evaluasinya. Dalam kaitan dengan pengertian ini, maka dengan melihat potret umum kedua pendidikan, terutama pendidikan formal, yang diselenggarakan oleh negara dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh pesantren. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.